Mengenal pawiwahan, tradisi pernikahan adat Hindu di Bali. Pawiwahan sejatinya merupakan ikatan suci dan komitmen sepanjang hidup menjadi suami dan istri, serta merupakan ikatan sosial yang paling kuat yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Wiwaha ini memiliki kedudukan penting dan dipandang mulia dalam kehidupan umat Hindu. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan saling mengikatkan diri secara lahir dan batin. Mereka akan menjadi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga serta melaksanakan tanggung jawab bersama-sama di dalamnya. Upacara pawiwahan ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang kemudian akan dapat melanjutkan amanat serta tanggung jawab kepada leluhur melalui upacara penyucian Mabiyakale. Upacara pawiwahan adalah upacara saksi, baik di hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa dan pada seluruh masyarakat, bahwa dua orang anak manusia telah mengikatkan diri bersama sebagai suami dan istri. Segala perbuatan akan menjadi tanggung jawab bersama. Upacara pawiwahan biasanya dibarengi dengan upacara pembersihan terhadap sukles wanita atau bibit dari kedua mempelai, dengan tujuan agar bibit mereka terbebas dari pengaruh buruk dan gangguan buta kala. Dengan demikian, apabila terjadi pembuahan, maka manik atau anak yang terbentuk merupakan anak yang bersih, baik, dan suci, dan akan tumbuh menjadi pribadi yang berguna di masyarakat nantinya. Tugas pokok pawiwahan ini adalah untuk membangun kehidupan yang yate sakti kaike dharma, yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan dharma. Upacara ini merupakan sebuah kewajiban suci adliatnya karena diharap mampu menghasilkan anak suputra. Upacara pawiwahan melibatkan 3 kesaksian, yakni dari buta saksi upacara Mabiyakale, dewa saksi upacara natap Banten pawiwahan, dan manusia saksi dari kehadiran prajurit adat, keluarga, dan undangan lainnya. Berikut merupakan rangkaian upacara pawiwahan. Yang pertama, mesedat. Rangkaian pertama diawali dengan mesedat, yakni keluarga calon pengantin pria datang ke rumah orang tua mempelai wanita. Acara ini tujuannya untuk mengenal dan mengutarakan niat kesungguhan hendak meminang. Mesedat akan menghasilkan keputusan keluarga wanita apakah menerima atau menolak lamaran tersebut. Kemudian medewase ayu. Setelah orang tua calon mempelai wanita menerima lamaran, kemudian acara selanjutnya adalah medewase ayu atau menentukan hari dan tanggal pernikahan dewasa. Tanggal baik yang dipilih diyakini akan membawa pernikahan menjadi lancar dan tidak menemui kesialan. Keluarga pihak mempelai pria yang akan menentukan tanggal baik dengan nasihat dari sulinggi atau tetua adat yang paham nikabang pedewasaan tanggal pernikahan yang baik. Lalu ngekep. Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita dari kehidupan remaja menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, yang memohon doa restu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar bersedia menurunkan kebahagiaan kepada pasangan ini, serta nantinya mereka diberikan anugerah berupa keturunan yang baik. Kemudian ngungkap lawang. Upacara ini artinya adalah membuka pintu. Ketika mempelai wanita dijemput oleh mempelai pria dan bertemu untuk mengikuti 9 acara ritual lainnya, yakni pejati dan suci alit, peras pengambeian, caru ayam, berumpun asoro, bayu kawanan, prayasita, pengulapan, segahan pancawarna, segahan celiwang atanding, dan segahan agung. Biasanya sebelum melakoni ke-9 rangkaian itu, calon pengantin pria mengucapkan syair weda dan dibalas dengan syair weda dari calon pengantin perempuan. Kemudian keduanya saling melempar daun sirih. Melempar daun sirih memiliki makna menolak kekuatan jahat yang mungkin akan datang selama prosesi berlangsung. Ungkap lawang ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan dan simbol harapan agar calon pengantin kelak akan menjadi pasangan suami istri yang harmonis. Dalam upacara ini bisa langsung dilakukan upacara mamitan dan juga upacara metipat bantal ataupun mejauman. Upacara metipat bantal berasal dari kata ketupat atau ketipat dan bantal.
Ketupat adalah nasi yang dimasak memakai tempat ulatan janur atau daun kelapa muda yang berbentuk pipih hampir segi empat. Hal tersebut melambangkan sebuah yoni, yakni lambang alat vital milik wanita. Sedangkan bantal adalah nama sebutan jajanan dalam bahasa Bali. Jajan bantal ini dibuat dari beras dan ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dan dimasukkan dalam wadah yang dibuat dari janur berbentuk bulat panjang kemudian dikukus. Bentuk bulat panjang ini sebagai simbol lingga atau alat vital milik laki-laki. Dan menjauman asal katanya dari kaum atau jarum. Jarum adalah alat untuk menyambungkan antara satu benang atau kain dengan benang atau kain lainnya, sehingga akan menjadi bentuk utuh yang diinginkan, misalnya seperti baju, kain, dan lain-lainnya. Dan itu bermakna bahwa menjauman adalah simbol penyatuan, dalam hal ini penyatuan keluarga Puruse dan keluarga Perdana. Dan mengenai istilah mamitang adalah istilah untuk menyampaikan permohonan bahwa pihak perdana atau yang berperan sebagai perdana akan tidak lagi ngaturang ayah sehari-hari seperti sebelum mereka kawin di merajan tempat kelahirannya. Sehingga kata mamitang ini adalah terbatas pada konsep ayah-ayahan yang tadinya dilakukan setiap hari atau setiap saat, kini karena keadaannya sudah berbeda maka ia hanya bisa ngayah sewaktu-waktu saja. Dalam ritual ini, orang tua mempelai pria wajib memberikan tanda kasih seperangkat pakaian kepada ibu calon mempelai wanita, sebagai simbol ucapan terima kasih kepada ibunda yang selama ini telah membesarkan sang putri. Pemberian ini secara simbolis bermakna sebagai pengganti air susu ibu. Mesegeh Agung. Sebelum bisa masuk ke dalam halaman rumah, maka kedua mempelai akan melakukan upacara Mesegeh Agung. Prosesi ini menjadi simbol ucapan selamat datang dari mempelai pria terhadap mempelai perempuan. Selanjutnya upacara Mekale-kale atau yang dapat juga disebut dengan upacara Bute Saksi atau Pertiwi Saksi. Ini dilakukan kedua pengantin dengan cara membakar tetimpung di atas tungku bata dan dalam posisi duduk. Tetimpung merupakan 3 potong bambu yang memiliki 3 atau 5 ruas yang diikat menjadi satu. Upacara ini bertujuan untuk membangun benteng perlindungan agar terhindar dari bahaya butekale yang dapat mengganggu dan menghilangkan kesucian kehidupan perkawinan kedua mempelai. Upacara selanjutnya adalah metegen-tegenan dan suwun-suwunan. Ini adalah prosesi di mana mempelai pria memanggul hasil bumi dan mempelai perempuan menggendong hasil bumi. Keduanya kemudian berjalan mengelilingi api suci yang disebut dengan sanggah surya searah jarum jam sebanyak 7 kali. Keduanya menjalani 7 langkah saptepadi yang setiap langkahnya mengandung sumpah perkawinan yang berbeda dengan yang lainnya sambil melantunkan doa. Upacara ini merupakan simbol awal perjalanan dari kedua pengantin untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama. Setelah resmi menjadi suami istri, upacara terakhir adalah Mejaya-jaya. Maknanya adalah agar selalu mendapatkan kemudahan dan bimbingan dari Sang Hyang Pramesti Guru. Mejaya-jaya adalah prosesi upacara secara niskala dalam bentuk pelaksanaan ritual agama yang disesuaikan dengan dreste masing-masing desa adat setempat. Rangkaian upacara pernikahan adat Bali memiliki makna yang dalam. Dengan melakoni setiap prosesi itu diharapkan kehidupan rumah tangga pasangan akan berlangsung langgeng dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Demikian sekilas rangkaian upacara pawiwahan di Bali. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video budaya Bali lainnya. Matur suksma.